Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Prastio, Guru Informatika SMP Negeri Patenganan Satuan Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang anak-anakku yang hebat kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran informatika. Nah, sebelumnya saya minta kelas 1 untuk memimpin dalam doa. Silakan Atika dipimpin dalam doa. Siap-siap. Dudukkan kepala, doa mulai. Hari ini yang tidak masuk siapa? Pak Sojo. Oh ya, kenapa Pak Sojo ya hari ini tidak masuk? Sakit. Oke, karena Pak Sojo sakit, kita doakan semoga Pak Sojo lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Hari ini kita akan lanjutkan materi yaitu tentang kredibilitas sumber informasi. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Skip pengen tahu dulu nih. Nah, silahkan kalian masukkan link yang ada di depan. Oke, semangat lagi. Waduh, luar biasa. Sangat bahagia. Hari ini sangat senang. Ini respon hari ini luar biasa untuk anak-anakku kelas 8 ya. Semuanya luar biasa, semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini terkait dengan informatika. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang mesin pencari di internet yang anak-anak sudah lakukan, yaitu mencari di Google, kemudian mencari di Yahoo dan sebagainya. Nah, ini yang anak-anak pelajari minggu lalu tentang mesin pencari di internet. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kredibilitas sumber informasi. Nah, apa Pak hubungannya? Nah, hubungannya ketika kita belajar dari mesin pencari di internet dan sumber kredibilitas sumber informasi itu ada hubungannya anak-anak. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih, menurut kalian apakah semua informasi di internet itu bisa dipercaya? Ada yang mau membantu saya menjawab? Bisa dipercaya nggak semuanya? Ayo, Mei. Tidak? Oke, ada jawaban lain mungkin? Dari Atika? Apakah semuanya bisa dipercaya? Tidak ya, oke. Oke, semuanya tidak bisa dipercaya. Apakah benar? Nah, kita nanti akan buktikan ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini itu adalah melalui kegiatan diskusi kelompok. Nanti kalian akan menganalisis suatu berita dengan benar, kemudian untuk menentukan kredibilitasnya. Pembelajaran ini membantu menjadi pengguna informasi yang cerdas di era digital ya. Nah, mungkin anak-anak ada yang bertanya-tanya, ada apakah justru ada yang sudah tahu kredibilitas itu apa? Sudah ada yang tahu belum? Sudah ada yang tahu belum? Belum ya, semuanya belum ya. Nah, kita lihat kredibilitas itu apa? Suatu kualitas yang menunjukkan seberapa besar kepercayaan ya yang dapat diberikan pada suatu sumber informasi didasarkan pada keakuratan, keandalan, dan kualitas dari informasi yang diberikan. Nah, jadi intinya ya kredibilitas itu adalah suatu kepercayaan terhadap sebuah informasi. Paham ya? Oke, sekarang saya mau menunjukkan kalian sebuah permasalahan. Nah, ini adalah sebuah permasalahan kontekstual terkait dengan sebuah kredibilitas. Nah, kita lihat dulu. Ada yang bisa membantu saya membacakan judulnya? Mungkin Naila atau Laila? Apa ini judulnya? Oke, ini radiasi kosmik. Nah, ini bagi orang-orang yang tidak mengetahui kredibilitas sumber informasi, membaca judul berita ini, misalnya imbauan mematikan ponsel untuk menghindari radiasi kosmik, nanti akan percaya. Nah, ternyata setelah diteliti oleh Kompas, ternyata berita ini berita hoax atau tidak dapat dipercaya. Tadi ternyata tidak semua berita itu atau sumber informasi itu kredibel atau dapat dipercaya. Ya. Nah, sekarang agar kalian lebih paham, nah nanti kalian akan saya bagi dalam kelompok.
Nah, kelompoknya seperti minggu lalu ya, sudah saya bagi, nanti saya tunjukkan lagi. Nah, ini ada petunjuknya. Nah, guru akan membagikan LKPD, ini sudah saya printkan ya, sebuah LKPD, lembar kerja peserta didik. Dan keempat, analisisnya kedua sumber informasi tersebut apakah kredibel atau tidak kredibel. Jadi kalian nanti tugasnya adalah menganalisis ya. Yang kelima, diskusikan bersama kelompokmu. Nomor 6, berikan kesimpulan dan buat hasil analisis dalam bentuk presentasi Canva. Kelompoknya ini, ya silakan berkelompok. Kemudian, nah saya akan bagian LKPD. Nah, masing-masing silakan buka link Canva ya. Sudah, ya silakan dikerjakan dulu. Ya, kesulitan kah? Ya, silakan dibuka Canva-nya dulu. Nah, mungkin yang satu bisa membuka Canva, yang satunya bisa mencari sumber informasinya dulu. Jadi silakan bekerja sama ya. Oke, Keisha mungkin bisa cari dulu sumber informasinya dulu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Ya, silakan buka link Canva dulu. Nah, sembari kalian mengerjakan, nanti saya akan melakukan penilaian ya secara berkeliling terkait partisipasi kalian dalam kelompok ya. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Kalau sudah nanti bisa dikumpulkan melalui email belajar ID-nya ya. Nanti saya akan buka dari laptop saya, nanti bisa ngasihkan di depan. Seperti itu. Oke, waktunya habis ya. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, nah sekarang saya mau melihat dulu petunjuk presentasinya bagaimana nanti. Nah, setelah ini nanti akan presentasi. Setiap kelompok yang maju dibagi perannya. Nanti siapa saja yang mau maju silahkan nanti bagi perannya, ada moderator, kemudian penyaji, kesimpulan, dan penjawab pertanyaan. Kemudian nanti setiap kelompok akan menanggapi presentasi kelompok lainnya. Jadi kalian yang tidak presentasi silahkan mendengarkan dengan baik. Kemudian nanti silahkan ditanyakan hal-hal yang memang belum dimengerti. Ya, ada yang mau presentasi dulu mungkin? Oke, kelompoknya Kesia ya. Oke, silakan maju. Silakan untuk kelompoknya Kesia dipresentasikan. Waalaikumsalam. Saya Laila dan teman saya Eka dan Laila. Saya akan mempresentasikan kita yang kami gunakan. Contoh kali ini Agus Bebek beserta festival dan bahasa Indonesia provinsi. Bisa otak coba atau uji ingatan Anda. Hasil analisis kriteria hidup kita sumber informasi satu. Contoh kali ini Agus Bebek atau festival dan bahasa Indonesia provinsi. Sumber informasi dua. Otak coba atau uji ingatan Anda. Tanggal publikasi informasi satu. Contoh 1 November 2024. Sumber informasi dua tidak ada. Penulis atau media kreatif. Sumber informasi satu. Muhammad Jadi Pratara MPT. Sumber informasi dua tidak ada. Keadilan sumber. Sumber informasi satu. Sumber dikenal. Sumber informasi dua. Sumber tidak dapat dikenalkan. Yang akan dilakukan dari kesimpulan.
dan ada bukti dukung yang kuat. Kalau misalkan masih ada sumber informasi juga bisa digunakan sebagai atau penulis dan peneliti tidak standar publikasi tidak jelas tidak terbukti dan tidak kuat. Saya tanya jawab, apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya ya. Dari siapa? Vina ya. Oke, silakan Vina. Ada yang mau ditanyakan pada kelompok ini? Apakah kita bisa terjadi kesalahan dan bisa jadi ada kesalahan atau Oke, dari Vina tadi tanya ya, untuk apakah dari web pemerintah juga bisa terjadi kesalahan? Ya, jawaban dari kelompok ini bisa ya, bisa terjadi karena apa? Penulisan atau datanya tidak diperbarui seperti itu. Apakah jawabannya sudah puas, Vina? Sudah ada teman-teman yang lain mau bertanya? Sudah cukup ya? Oke, kalau cukup silakan ditutup presentasinya. sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk kelompok ini ya, luar biasa. Ya, silakan dari pertama untuk kelompoknya Kesia. Nah, tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 3 ya, kelompoknya Kesia. Hari ini setelah ini saya akan mengevaluasi hasil diskusinya. Nah, mungkin ada kelompok lain yang jawabannya kurang setuju dengan kelompok tadi. Apakah sudah setuju semua? Sudah ya, sudah setuju semua. Karena sudah setuju semua, dan saya lihat tadi pekerjaannya semuanya juga sudah luar biasa. Nah, kita akan lanjutkan dulu. Saya akan memberikan penguatan materi terkait dengan kredibilitas sumber informasi. Nah, kredibilitas tadi sudah saya sampaikan, itu adalah suatu tingkat kepercayaan kepada sumber informasi. Nah, itu bisa dilihat dari tingkat keakuratannya, tingkat keandalannya, apakah informasi itu bisa diandalkan, dan juga kualitas dari informasi tersebut ya. Itu adalah pengertian dari kredibilitas ya. Nah, memangnya penting Pak, misal mungkin ada anak-anak ada yang tanya, memangnya penting Pak kita tahu sumber informasi itu kredibel atau tidak? Ya, itu jelas penting ya. Karena apa? Yang pertama kita lihat dulu, menghindari penyebaran informasi yang salah. Ya, kalau misalnya sumber informasi itu tidak kredibel, bisa jadi informasinya salah. Nah, kita sebagai pengguna yang cerdas, jangan hanya secara mudah menyampaikan segala informasi yang kita dapatkan. Nah, jangan-jangan informasinya hoax, jangan-jangan informasinya tidak kredibel dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Ini maksudnya gimana Pak? Ini kalau misalnya ada informasi, kemudian kalian membaca sebuah informasi dan itu tepat, dan itu benar misalnya dari pemerintah, ini akan jadi bukti dukung. Ya. Kemudian yang ketiga, menjaga integritas dan etika akademik. Nah, ini kaitannya dengan penelitian ketika nanti kalian akan berada di bangku perkuliahan. Kalau informasinya itu kredibel, dapat dipercaya, ya tentu ini akan menjadi data yang valid dan dapat diandalkan. Yang keempat, mengembangkan pemikiran kritis. Kenapa Pak mengembangkan pemikiran kritis Pak? Nah, kita sebagai pengguna informasi yang ada di internet atau konsumen digital, nah, kita akan jadi seorang yang memiliki pemikiran kritis. Karena apa? Segala informasi yang kita dapatkan, kita analisis dulu. Tidak kita langsung kita gunakan informasi tersebut. Yang kelima, mendukung kepercayaan publik. Nah, ini kaitannya dengan pemerintah ya. Kalau misalnya data itu valid, informasi itu benar, itu akan mendukung kepercayaan publik terhadap pemerintah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, Pak, saya pengen tahu caranya gimana sih biar kita tahu berita itu sumbernya itu kredibel atau dapat dipercaya. Itu ini ada berapa langkah di sini ya. Yang pertama, nah ini perhatikan dulu anak-anak, periksa identitas dan kredensial penulis. Ini sangat penting. Kenapa? Saya nulis orangnya jelas apa enggak? Jangan-jangan yang nulis anak SD atau anak TK yang mungkin notabene belum memiliki keahlian di bidang itu. Kemudian kredensial penulis. Ini kaitannya dengan saya contohkan misal seperti ini ya. Kaitannya misalnya dengan tips kesehatan. Nah, yang nulis anak SD dengan yang nulis dokter kira-kira lebih terpercaya yang dokter apa anak SD? Dokter ya. Nah, itu kaitannya dengan identitas dan juga kredensial. Contoh-contoh web yang mencirikan dia kredibel apa Pak? Kita lihat yang pertama ada website resmi pemerintah atau lembaga internasional.
Nah, contohnya apa, Pak? Misalnya punya pemerintah Kabupaten Semarang, atau misalnya punya yang internasional ada UNICEF, UNESCO, dan lain sebagainya. Banyak ya. Ya, kemudian ada jurnal ilmiah terindeks, 3 media pers terpercaya. Nah, ini misalnya apa? Ya, ini ada Kompas, ya, anak-anak udah paham ya. Ada BBC dan lain sebagainya, ada Kompas, ada banyak lah, ada Kompas, ada Jawa Pos, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi mungkin? Oh ya, tadi yang Mei ya? Ya, silakan Mei. Apa bedanya informasi web dan tidak dipercaya? Oke, ini pertanyaannya luar biasa ya. Apa bedanya informasi hoax dan tidak dipercaya atau tidak kredibel seperti itu ya? Oke, dari gambar sepertinya. Kalau hoax ya, kalau hoax berita bohong pasti tidak kredibel. Karena apa? Karena tidak dapat dipercaya. Ya. Kemudian kalau apakah berita kredibel selalu hoax? Belum tentu ya. Belum tentu. Berita tidak kredibel belum tentu dia hoax. Nah, oke. Sekarang kita sudah sampai ke uji pemahaman. Silahkan anak-anak buka kuisisnya. Saya ingin tahu seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Nah, kodenya adalah 854615. Peringkatnya, ya peringkat pertama ada siapa ini? Aji. Peringkat kedua ada Laila. Peringkat ketiga ada Kiliatu. Oke. Kalau sudah, kita kembali ke materi ya. Kemudian sudah dipresentasikan, kemudian sudah saya berikan materi, sudah mengerjakan asesmen. Nah, sekarang saya ingin salah satu orang membantu saya untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini dengan menjawab pertanyaan ini ya. Pertanyaannya adalah apa saja materi yang kita pelajari ini? Ada yang membantu? Oke, Aji silakan Ci. Hari ini kita mempelajari sumber informasi terpercaya dan tidak terpercaya. Oke, hari ini kita mempelajari sumber informasi yang terpercaya dan tidak terpercaya. Nah, terpercaya itu sinonim dari kredibel ya. Saat ini saya juga ingin anak-anak merefleksikan pembelajaran hari ini. Di sini ada 3 pertanyaan. Nanti ini 3 orang ya. Bagian mana yang menurut kamu sulit dipahami? Siapa yang mau membantu saya? Bisa? Mana Zah? Yang sulit Zah? Gimana? Oke, kata Aziza, bagian yang sulit itu mencari sumber informasi yang kredibel. Oke, yang kedua, bagaimana cara kamu untuk belajar untuk mempelajarinya? Siapa yang bantu saya nih? Saya. Oh, Tiwi, gimana Wi? Cara kamu untuk belajar lebih lanjut? Membaca dan belajar di rumah, bisa melihat di YouTube, TikTok, atau media sosial lainnya. Oke, bisa belajar di rumah, baca buku, lihat TikTok ya, sekarang sudah rame dan lain sebagainya, atau media sosial lainnya. Oke, boleh. Sekarang yang terakhir, saya minta salah satu, apa saranmu untuk pembelajaran ke depan? Tika, gimana Tika? Dibuat permainan atau membuat produk langsung. Dibuat permainan atau produk langsung. Oke, nanti pas kita akan pertimbangkan ya untuk pembelajaran ke depan. Nah, sekarang saya juga ingin memberikan kalian penugasan. Biar apa? Biar kalian ilmunya tambah, lebih tahu secara mandiri ya. Pemahaman ini akan membantu menjadi konsumen informasi yang cerdas ya. Setelah kita tahu belajar tentang kredibilitas sumber informasi, kita akan menjadi seorang konsumen informasi yang cerdas. Saya ingin menyampaikan untuk materi pembelajaran berikutnya di minggu depan di hari Sabtu, itu materinya adalah membedakan fakta dan opini sumber informasi ya. Seperti itu. Kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Saya minta Atika kembali memimpin kita dalam doa. Silakan Tika. Wal asri inna insana fi khusr illa alladziina wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian materi dari Pak Sigit, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.